Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online service GB Ebenezer dalam rangka menyambut Hari Raya Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan saat ini. Buka hatimu, serahkan pada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu yang tiada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang padamu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini untuk melawat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online service saat ini. Kiranya Engkau bertata dan bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, dan kami siap masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Haleluya, amin. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk ke ruang-Mu yang Maha Kudus Bapa. Mari sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah kau, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah kau, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sebab namamu kudus Yesus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, namamu kudus Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah kau Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui ibadah online dalam rangkaian doa 10 hari. Kurang lebih 2 bulan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung melalui ibadah-ibadah sebagaimana biasanya di gedung gereja. Tapi saya percaya sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap hadir dan melawat setiap kita. Kiranya Tuhan terus menyertai kita, kiranya Tuhan terus melindungi kita, kiranya Tuhan terus melimpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita semua. Tanggal 26 Mei kemarin kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Subowo tentang mengapa orang percaya harus penuh Roh Kudus. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Dalam waktu kurang lebih 10 menit saya akan sampaikan beberapa kebenaran tentang bagaimana orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kebenaran yang pertama, bagaimana orang percaya, bagaimana saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, ialah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin setiap kita adalah orang-orang percaya itu. Saya yakin saudara dan saya adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Untuk itu, sebagaimana firman Tuhan katakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Itu akan digenapi dalam hidup setiap kita. Karena saudara dan saya adalah orang-orang percaya itu. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya apa? Saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang berhak dipenuhi Roh Kudus. Mari kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Karena hanya bagi orang percaya saja janji kepenuhan Roh Kudus itu diberikan. Yang kedua, bagaimana orang percaya dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus? Yang kedua adalah dengan jalan bertobat. Kisah Para Rasul yang kedua ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, bertobatlah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang dimaksud dengan bertobatlah dalam terjemahan yang lain dikatakan berhenti berbuat dosa. Berhenti melakukan perbuatan dosa. Atau dengan kata lain, bertobatlah adalah kita meninggalkan jalan yang jahat, berbalik kepada jalan kebenaran, sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah bertobat dengan sungguh-sungguh? Karena hanya untuk orang-orang yang telah bertobat, Roh Kudus itu dicurahkan. Kebenaran yang ketiga, bagaimana saudara dan saya, bagaimana kita sebagai orang percaya dipenuhi Roh Kudus? Yang ketiga, miliki rasa haus untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena tadi firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus memiliki hati yang haus. Karena hanya orang-orang yang memiliki kehausan yang akan datang dan minum. Saya ingat ketika anak saya yang kecil bermain sepeda di luar bersama teman-temannya di kompleks. Kemudian setelah mereka bermain, anak saya kemudian pulang ke rumah dengan penuh keringat dan masuk ke rumah dan segera mengambil air minum. Kenapa? Karena dia haus. Maka karena rasa haus itu kemudian dia meninggalkan teman-teman yang lain untuk kembali ke rumah dan mengambil air untuk diminum. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus. Ingat bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun dan mereka kehausan. Mereka datang kepada Musa, mereka berseru kepada Musa, minta air minum. Orang yang haus, maka dengan sendirinya akan terdorong untuk datang kepada Tuhan dan minum. Untuk datang kepada Tuhan dan minta dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya,
buat kita semua adalah, apakah saudara dan saya memiliki rasa haus dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Kalau kita memiliki rasa haus, sebesar apa rasa haus kita? Karena seberapa besar kita memiliki rasa haus, sebegitu juga kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari siapkan wadah hati kita yang haus itu sebesar-besarnya. Supaya apa? Sebesar rasa haus itu juga kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita orang percaya penuh dengan Roh Kudus, ialah dengan jalan memintanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa dengan iman. Lukas pasal 11 ayat 10 dan 13 berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita harus meminta kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa dengan iman. Kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu ketika istri saya di mobil mendengarkan khotbah melalui sebuah stasiun radio. Di akhir khotbah hamba Tuhan itu membuat satu tantangan untuk semua pendengar menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan istri saya mengangkat tangannya, membuka hatinya, minta dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus untuk dipenuhi Roh Kudus. Maka saat itu juga istri saya dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Saya percaya, sekalipun kita ada di rumah saat ini, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita adalah orang percaya, ketika kita adalah orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, ketika kita memiliki rasa haus dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita minta dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara dan saya, Bapak, Ibu, saudari-saudari yang di rumah akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Percayalah dan mintalah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara pasti dipenuhi Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kau sangat kami cinta Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat
dekatmu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami muliakan Kau Yesus, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sekali lagi, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita memohon kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu Tuhan, kami semua Tuhan, tidak terkecuali mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, laki dan perempuan, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, merentangkan tangan kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau berjanji bagi setiap kami, akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, untuk memperlengkapi kami Tuhan, untuk kami boleh dipakai dengan dahsyat luar biasa, untuk menjadi saksi-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya, terlebih dahulu biarlah Engkau murnikan setiap hati kami Tuhan. Engkau tilik kedalaman hati kami Tuhan, sehingga tidak ada dendam, tidak ada takut, tidak ada kekhawatiran, tidak ada hal-hal yang jahat di dalam hati dan roh kami Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau kuduskan, Engkau murnikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan setiap hati kami, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, hal-hal yang tidak murni dan tidak kudus Tuhan. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih saat ini Tuhan. Curahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau memperlengkapi setiap umat-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan, memberdayakan setiap kami Tuhan. Sehingga kami ada roh keberanian, ada roh sukacita, ada roh damai sejahtera Tuhan. Engkau penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami Kau perlengkapi untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk berkata-kata lebih kuat lagi tentang kebenaran, tentang Injil Tuhan yang diberitakan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dilepaskan, jiwa-jiwa dimerdekakan, jiwa-jiwa dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, di saat-saat seperti ini kami kadangkala takut dan khawatir, dan kami percaya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus yang Kau penuhkan bagi setiap kami, Engkau memberikan kepada kami roh keberanian. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberikan kepada kami kelepasan, kemenangan, dan kami boleh menatap Engkau, memandang wajah-Mu, dan kami boleh berjalan kemanapun Engkau memerintahkan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kabar sukacita diberitakan bagi setiap bangsa, bagi setiap suku, bagi setiap bahasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kebodohan, diganti dengan sukacita, damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu menjadi bagian setiap kami yang percaya, yang berharap, yang memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya biar segala apa yang sudah Kau berikan bagi setiap kami pergunakan seluas-luasnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan sekali-kali kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tetapi biar kami terus memiliki kerendahan hati untuk terus berjalan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mempengaruhi pikiran kami, membuat kami takut, senantiasa mendakwa kami, saat ini kami umat-Mu sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami, Engkau berikan kepada setiap kami untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membebaskan jiwa-jiwa, untuk membebaskan mereka yang dalam kegelapan, mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka boleh menang
dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kuasa-Mu, kami terima kasih-Mu yang dahsyat luar biasa, Roh-Mu yang memenuhi hati kami, Roh-Mu yang memenuhi roh kami dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Di dalam persekutuan, pimpinan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan berharap kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.